Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Iswatul Ummah, NIM 21104060036. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan penentuan panjang gelombang metode spektrofotometri UV vis pada senyawa asam mefenamat sebagai tugas dari UAS mata kuliah elusidasi senyawa organik. Jadi sebelumnya saya jelaskan tentang spektrofotometri UV vis dan asam mefenamat itu apa. Jadi spektrofotometri UV vis merupakan suatu metode analisis yang menggunakan panjang gelombang UV dan visible sebagai area serapan untuk mendeteksi senyawa yang memiliki gugus-gugus kromofor dan gugus ausokrom. Sedangkan asam mefenamat yang berumus C15H15NO2 merupakan salah satu obat antiinflamasi non-steroid golongan fenamat yang digunakan dalam pengobatan nyeri ringan hingga sedang. Berdasarkan struktur kimianya, asam mefenamat ini memiliki gugus kromofor dan gugus ausokrom, sehingga senyawa obat yang memiliki gugus kromofor dan gugus ausokrom dapat ditentukan kadarnya secara metode spektrofotometri UV vis. Kemudian berikut ini saya tampilkan hasil spektrum larutan sampel yang mana hasilnya itu panjang gelombang maksimumnya itu 286 nm. Selanjutnya ini juga ada hasil analisis sampel larutan monsamik 500 mg tablet salut selaput. Berdasarkan artikel yang telah saya baca, rata-ratanya itu 100,49, kemudian SD-nya 0,69 dan RSD-nya itu 0,69. Kemudian langsung saja ya ke cara perhitungan penentuan panjang gelombang maksimum. Untuk yang pertama itu kita tentukan rantai ikatan terkonjugasinya yang mana terdiri dari ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Di sini sudah saya tandai dengan garis merah ya. Yang mana di sini itu induknya berarti O. Rantai induknya O atau OH. Kemudian kita tentukan C alfa, C beta, kemudian C gamma dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mengetahui ketika dalam C alfa, C beta, C gamma dan seterusnya itu apakah ada residu atau substituen atau tidak. Tetapi di senyawa ini itu tidak ada ya teman-teman, sehingga tidak saya kasih penanda. Kemudian kita tentukan apakah ada dalam cincin residu pada C yang terkonjugasi itu apakah ada substituennya atau tidak. Dan di sini itu ada ya, ada substituen berupa NH atau amina. Di sini sudah saya tandai dengan garis warna biru. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan apakah dalam ikatan konjugasi itu ada perpanjangan ikatan atau tidak. Nah, di sini itu kan sebenarnya ikatan konjugasinya itu mulai dari garis ungu itu. Nah, itu sudah bisa dikatakan sebagai ikatan konjugasi. Tetapi selanjutnya itu di garis hijau itu ada lagi ya, berarti di sini di senyawa ini itu ada perpanjangan ikatan konjugasi. Kemudian selanjutnya kita tentukan apakah senyawa ini itu posisinya endosiklik atau eksosiklik. Dan dari senyawa ini dapat kita ketahui bahwa senyawa ini itu endosiklik. Nah, berdasarkan perhitungan panjang gelombang maksimum dapat kita ketahui untuk yang pertama itu sistem induk benzina atau ikatan konjugasinya berupa O alkil atau OH atau COOH itu bernilai 230. Kemudian substituen NH itu berada di posisi orto karena di posisi nomor 12 sehingga bernilai 20. Kemudian
ada perpanjangan ikatan konjugasi berarti bernilai 30. Kemudian posisinya endosiklik berarti juga bernilai 5. Jadi panjang gelombang maksimum perhitungan itu 230 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 5 sehingga menghasilkan 285 nm. Sedangkan pada penelitian dalam artikel yang telah saya baca itu 280 nm. Hal ini menandakan adanya selisih antara penelitian dan teori, tetapi selisihnya itu rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa spektrofotometri UV vis merupakan suatu metode analisis instrumen yang cukup akurat. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai cara perhitungan penentuan panjang gelombang metode spektrofotometri UV vis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.